Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatah para pendengar Klub 45 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Insyaallah di pertemuan kita malam ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Kitab kumpulan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah seorang ulama dan juga pengajar di Masjid Nabawi sampai hari ini. Nah, ikhwas sekalian, para pendengar yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang ada di pertemuan yang ke-10 dan di bab yang ke-11. Di bab yang ke-11. Di bab yang ke-11 ini, pembahasan kita adalah seperti judul kajian kita hari ini. Brother in Din is a brother indeed. Yaitu bahwasanya saudara yang sebenarnya adalah saudara yang berada di atas agama. Saudara yang berada di atas keimanan. Nah, ini yang Syekh Abdul Razak mau tekankan, bahwasanya persaudaraan di atas keimanan, persaudaraan di atas agama, itu adalah persaudaraan yang terbaik. Karena maslahatnya itu bisa didapat di dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu, di kajian kita kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara kita untuk memperkuat persaudaraan keimanan kita satu sama lain. Apa sih hak-hak saudara kita yang seiman dengan kita? Dan ini juga untuk menekankan kepada kita, hal ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Karena memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah sesama kaum muslimin, itu merupakan sebab paling utama untuk mengembalikan kejayaan Islam. Yang mana kita lihat bagaimana dahulu Nabi SAW dan juga para sahabat, mereka orang-orang yang bersatu. Bukan orang-orang yang berpecah belah. Oleh karena itu, ayat yang pertama kali disebutkan oleh Syekh di sini adalah ayat di surat Ali Imran di ayat 103. Dan ini sebuah ayat yang luar biasa, mengingatkan kita semua tentang pentingnya persaudaraan di atas keimanan. Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah katakan, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika kalian sebelumnya itu bermusuhan satu sama lain, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Lalu atas nikmat Allah, maka kalian itu menjadi bersaudara. Nah, di sini, ikhwas kalian, apa maksudnya dengan nikmat Allah maka kalian jadi bersaudara? Yaitu maksudnya adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Bagaimana dahulu para sahabat mereka itu berada di atas keyakinan mereka masing-masing. Ada di antara mereka yang menyembah berhala, ada di antara mereka yang orang-orang ahlul kitab, dan lain-lain. Dan Allah Ta'ala mempersatukan mereka di atas satu pondasi, yaitu dinamakan dengan pondasi Islam, pondasi keimanan. Dan ini sebuah kenikmatan besar yang Allah ingatkan terus-menerus di ayat ini untuk supaya kita ingat. Karena inilah pondasi yang luar biasa menyebabkan kejayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Yang mana kita lihat bagaimana setelah Allah persaudarakan mereka di atas keimanan, kejayaan demi kejayaan digapai oleh kaum muslimin. Bahkan kehebatan kaum muslimin sampai ke hari kita hari ini. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana persaudaraan keimanan adalah persaudaraan yang abadi. Keuntungan yang bisa didapatkan yaitu di dunia dan juga di akhirat. Nah, ikhwas sekalian, di sini Syekh menyebutkan, fa'ahlul iman kal jasadil wahid, ghayatuhum wahidah. Bahwasanya ahlul iman, orang-orang yang berada di atas keimanan yang satu, mereka itu seperti badan yang satu. Tujuan mereka itu satu. Wa humumuhum musytarakah. Dan
pikiran mereka, kegalauan mereka itu dirasakan oleh semua orang. Itu dalam satu jasad tersebut. Wa ma'aluhum wahidah. Impian mereka pun satu. Yajma'uhum ibadatu rabbin wahidin bil istislami lahu. Dan yang menyatukan mereka adalah beribadah kepada Allah satu-satunya. Menyerahkan diri kepadanya. Dan juga mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah Ta'ala serta al-inqiyad li amrihi, kata Syekh. Dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Kemudian, Syekh Abdul Razak, beliau menukilkan sebuah hadis yang pertama di bab ini, bab hadis yang sering kita dengar. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'duh. Bahwasanya orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Kemudian Nabi SAW menyatukan kedua tangannya, yaitu jari jemarinya. Menunjukkan bagaimana kaum muslimin itu senantiasa bersatu, kuat. Mereka itu tidak berpecah belah. Kemudian hadis yang kedua yang saya sebutkan di sini, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Permisalan orang-orang mukminin dalam kecintaan mereka, kasih sayang dan juga perhatian mereka itu seperti sebuah badan. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Kalau salah satu dari anggota tubuhnya itu sakit, maka semua anggota tubuhnya itu akan merasakan sakit. Dengan begadang, nggak bisa tidur, dan juga dengan panas. Nah, namanya orang kan kalau sakit, terkadang kalau digigit serangga, yang digigit kakinya, atau yang digigit tangannya. Tapi yang merasakan sakit, itu semua badannya. Begitu juga antum melihat bagaimana kalau kita sakit gigi, sebuah bagian kecil dari tubuh kita, ketika sudah sakit gigi, seluruh badan merasakannya. Kita mau melakukan aktivitas apapun, itu sulit. Nah, makanya ini permisalan yang luar biasa dari persatuan dan juga ukhuwah kaum muslimin. Yang mana ketika ada sebagian dari mereka, atau minoritas dari kaum muslimin, mereka merasakan kesakitan, entah dalam kehormatan mereka dihina, atau harta mereka diambil, atau darah mereka ditumpahkan, maka itu mengganggu seluruh kaum muslimin. Maka seluruh kaum muslimin berusaha mengobati penyakit tersebut, berusaha menolong saudaranya yang sedang tersakiti. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang kehormatannya itu dijatuhkan, maka dia berusaha mengangkatnya dengan menyebarkan kebaikannya, dengan memujinya, dengan menjauhkan semua tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada saudaranya. Ketika ada harta saudara yang dia ambil, maka dia berusaha untuk mengembalikan kezoliman tersebut dengan menasehati orang yang menzoliminya, mengingatkan kepadanya bahwasanya kezoliman di dunia maka akan dibayarkan dengan pahala atau dibebankan kepada dosa nanti di hari kiamat. Dia berusaha. Begitu juga apalagi ketika darah kaum muslimin atau saudara ditumpahkan. Maka dia akan berusaha untuk menegakkan keadilan bagi saudaranya dan juga bagi keluarga saudaranya yang ditinggalkan. Inilah bagaimana kaum muslimin. Perhatian mereka besar kepada sesama mereka, kepada orang-orang yang terikat dengan ikatan keimanan. Kita ini bukan orang-orang yang masa bodoh, bukan orang-orang yang nggak peduli satu sama lain, bukan seperti orang-orang yang di luar sana, yang mana ente sama ente, ana sama ana. Itu urusan ente, ana nggak mau peduli. Lah, kaum muslimin nggak seperti itu. Kita saling perhatian satu sama lain. Dan terkadang kita yang jemput bola. Kita tahu terkadang saudara kita nggak mau menolong kita, nggak mau minta tolong sama kita karena merasa malu misalkan, nggak enak sama kita, maka kita duluan. Jangan nunggu dia itu minta sama kita. Terkadang karena sifat harga diri dia yang tinggi, bagaimana dia itu nggak mau minta-minta sama orang, makanya dia nggak mau maju duluan. Kita yang merasa mampu untuk membantu, maka kita punya kesadaran. Ini menunjukkan bagaimana perhatian dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Kemudian Syekh di sini menyebutkan, ikhwas sekalian, fahadhil ahadits wa ma jaa fi ma'naha tadullu dilalatan zahira ala wujubi tadhamun bainal muslimin. Hadis-hadis ini yang tadi kita bacakan, itu di antara hadis-hadis yang menjelaskan secara jelas pentingnya persatuan antara kaum muslimin, kata Syekh. Wa tarahum wa ta'atuf, saling berkasih sayang dan juga saling perhatian satu sama lain. Dan saling membantu di atas kebaikan. Dan mereka itu permisalannya, kata Syekh, itu seperti bangunan yang satu. Seperti badan yang satu.
ma yadullu ala annahum bitadamunihim wa ta'awunihim wa tarahumihim tajtami'u kalimatuhum. Dan maksudnya adalah dengan persatuan mereka, saling tolong-menolongnya mereka, maka mereka akan bersatu di atas perkataan yang satu, di atas barisan yang satu, kata Syekh. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, wa hadhil ukhuwah allati tajma'uhum sya'nuha wa makanatuha a'zam min ukhuwatin nasab. Luar biasa. Syekh menyebutkan bahwasanya persaudaraan ini di atas keimanan yang menyatukan kita semua itu lebih kuat, lebih hebat daripada ikatan persaudaraan atau ikatan nasab. Itu lebih kuat. Maksudnya apa? Ikatan keimanan itu lebih afdol, lebih kuat daripada sekedar ikatan nasab. Kenapa? Li'anal jami' fiha dinallah. Karena yang mengikat itu adalah agama Allah. Warrabitah fiha ibadatullah. Dan juga yang mengencangkannya adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Wal ghaya minha nailu ridallah. Dan tujuannya adalah mencapai ridhonya Allah Ta'ala. Maka dari itu, tujuan mereka itu satu. Ikatannya itu akan bertambah kuat karena talinya itu adalah agama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ini lebih afdol daripada ikatan nasab atau ikatan darah. Maka itu perhatikanlah bagaimana kaum muslimin di zaman dahulu ketika mereka di peperangan, di jihad di antara mereka, mereka saling berkorban satu sama lain. Bahkan ada sebuah kisah yang namanya Al-Ithar, yaitu bagaimana pengorbanan kaum muslimin. Ketika setelah berperang, banyak di situ kaum muslimin yang dalam kondisi sekarat. Mereka itu dalam kondisi terluka. Ada salah seorang yang datang membawa air minum. Dia mau memberikan kepada orang muslim yang pertama, si A. Kemudian ketika mau diberikan, si A ini mendengar ada muslim yang lain yang mengerang kesakitan, yang kehausan. Maka si A ini mengarahkan kasih yang ke B dulu. Maka orang yang mau ngasih minum ini, dia pergi ke B. Mau dikasih minum ke si B ini mendengar ada muslim yang lain yang mengerang juga kehausan. Katanya, air. Kemudian yang B ini pun mengarahkan ke orang yang C, nanti minumnya, ke sana dulu. Ternyata ketika dia pergi yang ke si C sudah keburu meninggal. Maka orang yang ngasih minum ini kembali lagi ke B. Ternyata didapati B sudah meninggal, dia kembali lagi ke A, si A pun sudah meninggal. Bagaimana kita lihat di sini perhatian sesama kaum muslimin. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini adalah persatuan yang kuat. Persatuan yang kuat. Kemudian ikhwah, Syekh menyebutkan hadis yang ketiga. Dalam bab ini, Nabi SAW bersabda, dan ini juga hadis yang sering kita dengar, la tahasadu, la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi bersabda, janganlah kalian saling hasad, mendengki satu sama lain. Apa itu hasad? Yaitu menginginkan hilangnya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ada orang dikasih bisnis yang sukses, dikasih kekayaan, dikasih kedudukan yang baik. Maka orang yang hasad, dia akan berharap supaya kenikmatan tersebut dihilangkan. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Bagaimana kita harus mempercayai takdir Allah Ta'ala. Dan hasad itu adalah salah satu bentuk dari kufur terhadap takdir. Nah, itu adalah hal yang harus dihindari. Kita harus meyakini apa yang sudah ditetapkan bagi kita, maka tidak akan nyasar ke orang lain. Begitu pula apa yang sudah ditetapkan bagi orang lain, nggak mungkin nyasar ke kita. Maka dari itu kita nggak perlu hasad kepada orang lain. Dan hasad, mudorotannya, keburukannya adalah bagi diri kita sendiri. Orang lain tersebut nggak bakal dapat keburukannya, tapi hati kita yang bakal tergerogoti, bakal rusak sedikit demi sedikit. Maka itu nggak boleh kita hasad. Rizki masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, wala tanajashu, yaitu janganlah kalian itu saling berbuat tanajus, yaitu menyakiti dalam jual beli, menjelek-jelekan jualan orang lain. Padahal tidak seperti itu.
mengatakan jualan orang lain ini buruk, jelek misalkan, atau dia penipu, kualitasnya itu nggak sesuai dengan yang dia sampaikan, dan lain-lain. Bukan karena dia jujur, tapi karena ingin menjatuhkan barang orang lain dan mengangkat barangnya dia. Kemudian juga Nabi mengatakan, wala tabaghadu wala tadabaru. Nah ini juga penting. Yaitu janganlah kalian itu saling membelakangi, mendiamkan satu sama lain. Dalam artian di sini, saling nggak peduli. Ini adalah hal yang dilarang dalam Islam. Entah dia itu karena memboikot saudaranya, atau memang dia acuh terhadap saudara yang nggak peduli sama sekali. Nah ini dilarang dalam Islam. Bagaimana Islam itu mengajarkan untuk saling peduli satu sama lain. Lalu Nabi menyebutkan, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara untuk muslim yang lain. La yadhimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahqiruhu. Dia itu nggak bakal berbuat zalim sama saudaranya. Nggak bakal menelantarkan saudaranya. Nggak bakal berdusta sama saudaranya. Nah, di sini adalah sebuah introspeksi buat diri kita semua. Bagaimana sikap kita selama ini kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Apakah kita pernah menzolimi mereka? Apakah kita pernah merendahkan mereka? Ini merupakan introspeksi buat kita semua. Yang mana kezoliman itu bisa berarti macam-macam. Zolim itu wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu di bukan tempatnya, itu namanya kezoliman. Ketika kita menjelekkan seorang yang padahal bagus, itu merupakan kezoliman. Ketika kita mengambil harta orang lain, padahal bukan harta kita, itu merupakan sebuah kezoliman. Nah, buktikan bagaimana seorang muslim yang baik, saling perhatian satu sama lain dan tidak menzolimi orang lain, tidak menelantarkannya. Kemudian Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Nabi menyebutkan 3 kali sambil menunjuk ke hatinya. Menunjukkan bagaimana takwa itu tempatnya di hati. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Kulul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Nah ini penekanan buat kita semua. Tidak boleh menyakiti orang muslim dalam apapun bentuknya. Nggak boleh. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang orang-orang muslim lainnya itu tidak terganggu dengan keburukan lisannya atau keburukan tangannya. Tapi ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan, فَيَتَحْتَاجْ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ الْمُتَأَخِينَ فِي اللَّهِ إِلَى رِعَايَةِ لِهَذِهِ الْأُخْوَةِ. Penting buat orang-orang mukmin untuk memperhatikan masalah-masalah ini yang tadi disebutkan di hadis itu. Tujuannya untuk tidak merusak persatuan dan persaudaraan sesama muslim. Maka dari itu, hal-hal ini semua dilarang oleh Islam. Dan benar-benar larangan yang berat. Untuk menipu satu sama lain, berbuat hasad, tidak peduli, dan lain-lain. Bahkan adu domba, kata Syekh di sini. Li'annaha tukhillu bil ukhuwah. Karena dia itu bisa merusak persaudaraan. Dan memecah belah sesama kaum muslimin, kata Syekh. Nah ini adalah hal yang dilarang dalam Islam. Dan kalau antum perhatikan, bagaimana perintah-perintah Islam, semuanya itu mengajak untuk persatuan. Bukan mengajak untuk berpecah belah. Islam mengajak untuk persatuan di atas kebenaran. Persatuan dengan ikatan yang kekal. Antum perhatikan semua syariat yang ada di sekitar antum. Semuanya ngajak untuk bersatu. Kita nggak usah bahas yang perintah untuk perhatian satu sama lain, untuk saling bantu satu sama lain, yaitu lain. Tapi antum lihat syariat-syariat, itu mereka itu faedah secara tidak langsung yang mengajak kepada persatuan. Lihat bagaimana ketika azan, semua kaum muslimin diperintahkan untuk datang ke masjid. Itu kan persatuan. Kemudian ketika sholat, diperintahkan untuk safnya itu lurus semuanya. Dan rapat semuanya. Nggak boleh ada yang rada maju ke depan atau rada mundur ke belakang. Semuanya itu diperintahkan untuk lurus. Bahkan imam dianjurkan untuk tidak memulai sholat sampai safnya itu rapi semuanya, lurus semuanya. Nah ini kan menunjukkan untuk menguatkan persaudaraan. Supaya tidak berpecah belah. Dan bagaimana kaum muslimin makmumnya ikut sholat,
itu nggak boleh mendahului imamnya. Harus taat sama pemimpinnya. Kemudian kita lihat ada ibadah zakat. Bagaimana di ibadah zakat, antum melihat ini suatu syariat yang luar biasa. Ibadah zakat itu menguatkan hubungan antara orang kaya dan juga orang miskin. Orang-orang kaya, ketika mereka mengeluarkan harta mereka, itu akan menunjukkan bagaimana dia itu perhatian terhadap orang-orang yang miskin. Mau membantu orang-orang yang kesulitan. Itu saudara-saudara mereka. Kemudian orang-orang miskin, ketika mereka mendapatkan harta zakat, maka mereka akan sadar. Orang-orang kaya, banyak di antara mereka yang baik. Orang-orang kaya tahu bahwasanya kita ini pun saudaranya dia. Maka tidak ada hasad dari orang-orang miskin. Timbullah akhirnya dari orang kaya dan juga miskin ini kecintaan di antara mereka. Persatuan di antara mereka. Orang yang kaya membantu orang miskin ketika kesulitan. Orang miskin pun berusaha membantu orang yang kaya dengan apapun yang dia bisa. Dia nggak bisa membantu dengan hartanya, maka dia akan berusaha bantu dengan kesetiaannya, dengan loyalitasnya, dengan tenaganya dia akan berusaha untuk membantu. Menunjukkan bagaimana dia itu perhatian juga kepada orang-orang yang kaya. Makanya luar biasa dalam ibadah zakat. Begitu juga dalam ibadah puasa, antum melihat. Dalam puasa, Nabi SAW mengatakan apa? Sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian, kata Nabi, ketika kalian melihat hilal. Itu berpuasa Ramadan. Maksudnya apa? Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, perintah untuk memulai puasa Ramadan bersama-sama. Maka dari itu Nabi SAW melarang untuk berpuasa di Yaumus Syak, atau hari yang ragu-ragu. 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Itu dilarang berpuasa. Tujuannya apa? Supaya mulai puasanya itu bareng-bareng semuanya. Kan persatuan namanya. Kemudian juga, wa aftiru li ru'yatih, kata Nabi. Dan berbuka puasalah kalian itu bersama-sama. Maksudnya apa? Ketika masuk bulan Syawal, selesai bulan Ramadan, mau sholat Id, itu bareng-bareng selesai puasanya. Hari ini beres puasa Ramadan. Selesai bareng-bareng semuanya. Akhirnya besok, sholat Idnya bareng-bareng semuanya. Dan ketika sholat Id, itu ada ciri persatuan tersendiri. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan semua untuk keluar. Bahkan wanita yang dipingit, itu pun untuk keluar. Wanita yang sedang haid, itu pun untuk keluar ikut ke lapangan untuk melihat bagaimana persatuan kaum muslimin. Mereka datang semua situ. Mereka nggak ikut sholat, tapi mereka ikut mendengarkan khutbah. Bahkan Nabi merintahkan orang wanita yang nggak punya jilbab untuk dipinjemin jilbab. Untuk pentingnya apa? Persatuan ini menunjukkan bagaimana kekuatan kaum muslimin. Lalu kita lihat juga ada ibadah haji. Kaum muslimin jutaan orang berkumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama. Melakukan ibadah-ibadah yang sama. Lihat, semua ibadah, dan kita baru berbicara ini, belum berbicara yang lain. Belum berbicara bagaimana secara khusus masyarakat dilarang untuk memberontak kepada penguasa, untuk menjelek-jelekan penguasa. Kenapa? Karena itu bisa merusak persatuan. Kalau semua itu mau taat kepada pemerintah di atas hal-hal yang ma'ruf, maka akan menghasilkan rakyat yang makmur dan juga tenang hidupnya. Lihat bagaimana hasilnya ketika ada satu komunitas yang menjilat-jilatkan pemerintah. Ada satu komunitas yang menjilat kepada pemerintah. Lalu yang menjilat ini memburuk-burukan yang mencela pemerintah. Akhirnya terjadi kekacauan satu sama lain. Ada orang yang lihat dari belakang nggak ngerti, akhirnya ikut dia ribut juga akhirnya. Ikut berkomentar. Ribut akhirnya masyarakat semuanya. Nggak ada persatuan di antara mereka. Apalagi antum lihat bagaimana kalau dekat pemilu, kalau sudah waktu mau pemilu. Ribut kaum muslimin semua. Seakan-akan nggak ada persatuan di antara mereka. Saling mencela satu sama lain. Menjelek-jelekkan, memberikan lakop atau julukan-julukan yang jelek kepada saudara sesama muslim. Nah, ini kan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu dalam Islam diperintahkan untuk taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf dan tidak mencela mereka. Kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada juga sebuah ayat, dan ayatnya panjang.
Di surat Al-Hujurat juga di ayat yang ke-10 sampai ke ayat 14. Ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya persatuan. Dilarang di situ untuk memberikan lakop-lakop yang buruk atau gelar-gelar yang buruk kepada saudaranya, larangan untuk berbuat gibah kepada saudaranya, dan lain-lain. Kemudian ikhwat sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Syekh menyebutkan di sini hadis yang berikutnya. Wa 'anil Mustawrid ibn Shaddad, dari sahabat Al-Mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man akala bi muslimin aklatan fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam." Bahwasanya barang siapa yang memakan saudara sama muslim, itu maksudnya adalah berbuat gibah kepada saudaranya, fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam, maka Allah akan memberikan kepadanya makan dari neraka jahannam. Nah, potongan hadis ini menjelaskan kepada kita larangan untuk menjelek-jelekkan kehormatan seorang muslim. Seorang muslim itu harus dijaga semuanya. Kehormatannya, hartanya, apalagi darahnya. Nabi SAW bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa irduh." Setiap muslim kepada muslim yang lainnya itu haram untuk diganggu. Tidak darahnya, tidak hartanya, dan juga tidak kehormatannya. Maka nggak boleh kita merusak kehormatan orang muslim yang lain. Menjelek-jelekan dia, berbuat gibah kepada dia, dan lain-lain. Dan secara khusus di sini, juga kepada para ulama, kepada para ustadz. Kalau kepada sama muslim saja dilarang bagi kita untuk gibahin mereka, menjelek-jelekkan, mencemarkan nama baik mereka, maka apalagi kepada ahli ilmu, kepada para ustadz, para ulama, dan lain-lain. Maka itu lebih dilarang lagi. Allah mengatakan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dan janganlah kalian saling berbuat gibah satu sama lain. Kata Allah, apakah mau salah seorang dari kalian untuk makan daging saudaranya sendiri? Fakaritumu. Maka kalian pasti akan membencinya. Larangan ini kepada sama muslim. Apalagi kalau kepada ahli ilmu. Mencemarkan nama mereka. Kemudian menyebarkan aib ustadz. Menyebarkan aib ulama. Yang di situ nggak ada maslahat sama sekali. Ustadz ini anak pikir orang soleh. Ternyata ketawa sama aja kayak kita. Nah, ana lihat ini Ustadz kemarin berbuat begini. Ustadz ini berbuat begitu. Itu semua cuma desas-desus, berita nggak jelas, disebarkan kepada orang-orang. Tujuannya apa? Dan ini juga banyak terjadi kepada orang-orang yang mengaku dekat kepada seorang Ustadz. Harusnya ikhwah, orang yang dekat kepada seorang Ustadz, itu menjadi orang yang paling nggak mendekati tingkat keimanan dan keilmuan dengan ustadz tersebut. Harusnya. Karena namanya dia kan di ring satu kan. Harusnya paling nggak bisa ikut lah. Namanya ibadahnya seperti ustadz tersebut. Kemudian keilmuannya juga ya paling nggak dia dapatlah kecipratan. Alhamdulillah. Jangan kemudian malah dia adalah orang yang merasa paling tahu akan aib-aib dari ustadznya. Akhirnya dia sebarkan. Oh, anak kenal ustadz itu. Anak dulu sama dia segala macam. Oh, dia berbuat begini, berbuat gini, buat gini. Tapi jangan bilang orang lain ya. Tuh. Banyak seperti itu. Apa tujuan jangan bilang orang lain? Ya itu sudah rahasia, sudah dibongkar. Ketika rahasia sudah terbongkar, maka terus akan terbongkar. Akhirnya tersebar aib orang tersebut. Manusia, ustadz juga manusia. Dia pasti berbuat kesalahan sama dengan kita. Tapi kita harus menyikapinya dengan benar. Ketika aib seorang muslim saja nggak boleh disebar, maka aib seorang ahli ilmu lebih tidak boleh disebar lagi. Nggak boleh. Mereka pun manusia, mereka pasti melakukan kesalahan. Tapi kita berusaha tutup kesalahan tersebut. Kita tutup aib tersebut. Bukan malah kita menjadi keran untuk pembuka aib dari ustadz tersebut. Kita ambillah yang baik, ilmuwan, tingkat keimanan yang baik dari ahli ilmu yang berada di sekitar kita. Jangan kita menjadi penyebar keburukan-keburukan aib, kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ini hal penting yang harus kita selalu ingat. Kemudian, Nabi SAW melanjutkan, "Man kusiya bi rajulin muslimin, fa innallaha azza wa jal yaksuhu min jahannam." Barang siapa yang dia itu mendapatkan baju, karena menjatuhkan seorang muslim,
maka Allah akan memberikan kepadanya baju dari Jahannam. Barang siapa yang mendapatkan baju karena menjatuhkan saudaranya sama muslim, maka Allah akan memakaikannya baju dari Jahannam. Maksudnya apa di sini? Di sini maksudnya adalah orang yang mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, karena bantuan dari seorang muslim untuk ngangkat dia, untuk ngasih ke dia, nggak boleh buat dia untuk mencela orang yang ngasih dia. Nggak boleh kepada dia mencela, menjatuhkan orang yang telah membantunya. Maksudnya di sini. Dan ini berlaku kepada semuanya. Dan Syekh menjelaskan di sini, wahadza laisa lil hasr. Ini bukan cuma membatasi maksudnya baju doang, enggak. Syekh mengatakan, lo ana syakhsan nala riasatan au wilayatan. Kalau seorang itu dapat kedudukan atau posisi atau yang lain karena saudaranya, maka dia nggak boleh mencela saudaranya yang telah membantu dia. Waqtiyaban lahu, nggak boleh dia menggibah saudaranya, mengadu domba saudaranya. Dalam artian di sini dia nggak tahu rasa terima kasih kepada saudaranya. Dia menjatuhkan orang lain. Kemudian di sini juga Nabi SAW melanjutkan, وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang menasehati seorang muslim dengan tujuan untuk riya dan juga sum'ah, maka Allah Ta'ala pun akan melakukan riya dan sum'ah terhadapnya nanti di hari kiamat. Maksudnya di sini adalah, ikhwas sekalian, ada orang yang mau menasehati saudaranya. Ada saudaranya punya kedudukan, misalkan dia ini si fulan ini mau nasihati saudaranya. Nah, dia ini memberikan nasihat bukan lillahi ta'ala. Tapi dia memberikan nasihat riya dan juga sum'ah. Karena mau pujian dari orang. Dia mau dianggap sebagai ahli ilmu, sebagai orang yang bisa memandang kekurangan yang ada dalam diri orang lain misalkan. Dan tujuan-tujuan yang lain. Ini maksudnya menasehati dengan riya dan juga dengan sum'ah. Dan hal ini dilarang dalam Islam. Dan secara khusus di hadis ini. Dan Syekh menukilkan di sini bagaimana hal ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Umar itu dulu mengangkat Sa'ad untuk menjadi gubernur di Irak. Umar itu pernah mengangkat Sa'ad sebagai gubernur di Irak. Lalu datang utusan ke Umar yang dia ini menjelek-jelekkan Sa'ad. Nah, kita baca aja hadisnya. Di sini Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, syaka ahlul Kufati Sa'dan ila Umar. Bahwasanya penduduk Kufah itu menjelek-jelekkan Sa'ad ketika datang ke Umar di kota Madinah. Fasta'mala alaihim Ammaran fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsin yusalli. Dia jelek-jelekin Sa'ad sampai disebutkan bahwasanya Sa'ad ini kalau sholatnya itu jelek, nggak bagus. Fa'arsala ilaihi, kemudian Umar pun mengirim utusan ke Kufah untuk memata-matai apa benar Sa'ad itu seperti itu. Inna haula yaz'umun annaka la tuhsin tusalli. Nah, ini utusan dari Umar ini datang ke Sa'ad, menghadap ke Sa'ad. Mengatakan bahwasanya orang-orang itu bilang, kamu itu Sa'ad sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak benar. Lalu Sa'ad mengatakan, ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulullah sallam ma akhrimu anha. Saya, kata Sa'ad, demi Allah, saya ini jadi imamnya mereka. Dan saya mengimami dengan atau seperti sholatnya Rasulullah sallam. Dan saya nggak rusak sama sekali. Jadi sholatnya seperti sholat Rasulullah sallam. Usolli salat al-isya fa'arkudu fil ulayain wa akhifu fil ukhrayain. Saya jadi imam mereka di sholat isya, saya panjangkan 2 rakaat yang pertama, dan saya pendekkan 2 rakaat yang terakhir. Qal dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Kemudian utusan ini bilang, yaitu tuduhan bagimu, wahai Abu Ishaq, yaitu maksudnya Sa'ad. Kemudian utusan ini pun pergi ke orang-orang sekitarnya. Ke orang-orang sekitarnya bertanya tentang bagaimana tuh Sa'ad. Benar apa enggak dia itu sholatnya bagus atau sholatnya jelek? Atau orangnya jelek akhlaknya? Ditanya ke orang-orang sekitarnya.
Lalu orang-orang sekitar yang mereka walam yada masjidan illa sa'ala anhu wa yusnuna ma'rufan. Nggak ada satupun masjid yang ditanya tentang bagaimana itu saat, kecuali pasti dia atau mereka menunjukkan bahwa saya saat ini orangnya bagus. Sholatnya itu bagus. Nah, kemudian barulah disampaikan ke saat. Ternyata ini cuma tuduhan-tuduhan sebagian orang kepadamu. Lalu saat pun bilang, ama wallahi la adu'uwan nabi salah. Saya demi Allah akan mendoakan keburukan atau 3 keburukan bagi orang yang menuduh saya, kata saat. Allahumma in kana abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umruhu. Ya Allah, kalau hambamu tadi yang dia itu menuduhku dengan tuduhan yang dusta, yaitu melakukannya karena riya dan juga sum'ah, kata Sa'ad, fa'atil umroh. Ya Allah, maka panjangkanlah umurnya. Wa'atil faqrohu, dan juga panjangkan kefakiran dia. Wa'aridhu bil fitan, dan ujilah dia dengan berbagai macam fitnah, ya Allah. Wa kana ba'du idza su'ila, setelah itu kalau ditanya, kalau ada orang-orang ditanya itu orang siapa? Ada orang yang tua, kesulitan, dikatakan syekhun kabir, maftunun asobatni da'watu Sa'ad. Dia itu orang tua, dia bilang dia itu ditimpakan begitu gara-gara doanya Sa'ad kepada dia. Tuh. Berarti benar. Orang itu melakukannya karena riya dan juga sum'ah. Ini hadis luar biasa banget. Ini bisa kita ambil pelajarannya. Di antaranya pentingnya untuk tathabbut atau untuk cross check. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu terkenal sebagai seorang Amirul Mukminin yang luar biasa. Punya leadership yang hebat, punya kepemimpinan dan kecerdasan yang luar biasa. Di antaranya Umar ketika mendengarkan ada sebuah tuduhan kepada Sa'ad, Umar nggak langsung percaya. Tapi Umar kirim utusan. Ini kan pentingnya memang cross-check berita. Nanya ke Sa'ad, kemudian nanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Ini penting, ikhwah. Ketika kita mendengar sebuah berita, ada sebuah fitnah, ada tuduhan, kita penting untuk mendengar dari kedua belah pihak. Lihat, Umar di sini mendengar tuduhan yang dilontarkan oleh sang penuduh di sini. Kemudian Umar pun datang mengirim utusan ke Sa'ad. Dari kedua belah pihak. Namanya keduanya itu kan punya pembelaan masing-masing. Benar apa enggak? Lalu utusan ini pergi ke masyarakat semuanya. Benar enggak tuduhan ini? Dan enggak ada satupun dari mereka kecuali pasti memuji Sa'ad. Sholatnya benar, enggak ada yang salah, dan lain-lain. Nah, keluarlah hasil di situ. Berarti tuduhannya itu salah. Nah, ini bisa kita praktekkan. Kalau kita dengar ada tuduhan, ada orang yang menjelek-jelekan, ada orang yang kata gibahin kita, ada orang yang curang, zalim, dan lain-lain, maka kalau kita mau mencari kebenaran, maka datanglah ke kedua belah pihak. Tanya, ini orang yang katanya zalimin, kita datangin dia. Antum benar katanya zalimin, fulan. Antum benar katanya antum jelek-jelekin fulan. Antum benar katanya menjatuhkan bisnisnya fulan, ngambil duitnya fulan. Benar apa enggak? Ini kalau antum mau mencari kebenaran. Kalau antum memang nggak mau mencari kebenaran, maka antum jangan komentar. Ana dengar katanya si fulan zalimin. Jangan antum dengar. Nabi SAW itu membenci dari perkara qila wa qal. Itu katanya-katanya. Kalau antum nggak tahu kebenaran, maka jangan sebarkan sebuah berita yang nggak jelas kebenarannya. Nggak boleh. Itu namanya isya'at, kabar burung. Nggak boleh disebarkan. Jangan kita sebarkan sesuatu kecuali yang sudah kita pastikan kebenarannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta, pembohong kalau dia menyebarkan apapun yang dia dengar. Maksudnya apa? Tanpa cross-check, tanpa pertimbangan, dan lain-lain. Makanya, ketika kita nggak tahu atau nggak bisa meng-cross-check kebenaran sebuah berita, maka jangan kita sebarkan berita tersebut. Berita yang belum jelas kebenarannya. Dan ini makin penting lagi di zaman sekarang. Ketika berita bohong itu mudah banget tersebar. Beda sama zaman dulu. Dulu berita bohong, berita dusta itu sulit tersebar. Karena nggak semua orang bisa didengar suaranya. Nah sekarang dengan banyaknya sosmed, orang mudah. Untuk menghancurkan harga diri seorang sekarang bisa dilakukan dalam satu malam. Begitu juga dalam mengangkat
kehormatan seorang bisa dilakukan dalam satu malam. Padahal itu semua kedustaan. Orang yang mulia bisa dijatuhkan kemuliaannya dengan kebohongan. Orang yang hina, kurang ajar, luar biasa, nggak punya adab, bisa diangkat seperti seakan-akan dia ulama dalam satu malam. Dengan kebohongan. Nah, makanya penting bagi kita untuk meng-cross-check. Kalau kita nggak bisa cross-check kebenaran, maka diam. Kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Dan berkata yang baik di sini termasuk tulislah yang baik. Sebarkan yang baik. Atau diam. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa mencukupi bagi kita semua. Kita paham bagaimana pentingnya ukhuwah Islamiyah. Bagaimana ukhuwah Islamiyah ini adalah ikatan yang kuat, ikatan yang hebat sesama kaum muslimin. Nah, pentingnya kita untuk menjaga ikatan yang kuat ini dengan tidak menzalimi satu sama lain, tidak berbuat hasad kepada satu sama lain, tidak nipu orang, dan lain-lain. Dan tidak merusak hubungan ini dengan ikut menyebarkan tuduhan kepada orang. Jangan kita sebarkan sebuah berita kecuali kita sudah meng-cross-check kebenaran berita tersebut. Ketika kita melakukan hal ini, ikhwah, maka kita akan hidup di masyarakat yang tenang. Ketika kita mau mendapatkan keutamaan dari persaudaraan sesama iman, maka kita dulu buktikan bahwasanya kita ini bersikap seperti saudara yang seiman. A brother in din is a brother indeed. Seorang keimanan, persaudaraan di atas keimanan itu adalah persaudaraan yang sebenar-benarnya. Maka jadilah saudara yang sebenar-benarnya. Baru dari itu kita nasihati orang lain. Kita dulu yang memulai untuk mengencangkan atau menguatkan persaudaraan ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, sampai di sini kajian kita. Bagi yang punya pertanyaan untuk kajian hari ini, saya persilahkan. Yang bisa saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, maka bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah, Allah barik fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Ustaz, izin saya sedikit Ustaz ya. Terkait penjelasan antum tentang perintah setiap muslim itu harus menjaga harta, darah dan kehormatan saudaranya gitu. Teman-teman, ini cerita nyata ya. Karena punya teman usianya cukup sudah masuk 50 ke atas gitu. Ya, waktu itu diundang ke kantornya di Gorontalo. Dan Masya Allah, anda pikir kantornya itu kantor kecil gitu ya, tapi kantornya ternyata sebesar seluas 7 hektar. Jadi sebuah pabrik obat ya. Dan saudara kita ini sudah menjalankan sunnah Ustadz, dan bosnya ini adalah seorang kufar ya, seorang kufar, tinggalnya di Medan sana. Dan beliau tuh sampai bilang bahwa kalau saya ke Gorontalo ini, saya tuh paling diantara bisnisnya dia yang banyak itu, dia paling senang tuh datang ke Gorontalo. Dia bilang kalau kesini tuh saya merasa darah saya, harta saya, kehormatan saya itu dijaga gitu ya. Bahkan akhirnya beliau bilang, ini pabrik punya kalian, punya orang Gorontalo, saya tidak akan ambil pabrik ini. Saking dia tuh senengnya dioperasikan perusahaannya tuh dengan adab-adab yang islami gitu. Bahkan kalau seandainya sebuah perusahaan dilarang untuk menikah satu kantor, di sana enggak. Justru kalau ketahuan karyawan dan karyawan yang satu dan lain dekat ini, itu langsung dinikahin. Jadi karyawan itu biasanya suami istri, suami istri. Dan jika ya, istrinya lembur, itu tidak akan diizinkan lembur kecuali suaminya ada di sampingnya. Oh, sampai kayak gitu tuh. Jadi harmonisasi hubungan kekeluargaan ya, itu luar biasa antara si pengelola dan si pemilik yang kufar ini. Bahkan si kufar yang kayak ownernya ini, bosnya ini pengen bangunin masjid karena kan besar ya, dibangun masjid, bikin masjid aja di dalam sini, kita bangun masjid. Kata saudara kita, nggak usah, jangan, karena di sekeliling sini tuh banyak masjid, biarin karyawan itu memakmurkan masjid-masjid yang ada di sini. Jadi mereka sampai bikin jadwal tuh, si fulan, kalian kalau sholat zuhur di sana, si fulan sholat di sana. Tapi kayak gitu tuh. Ini share aja ya teman-teman, bagaimana saudara kita tuh mengelola usahanya. Dan
luar biasa gitu. Itu bahkan bukan cuma hanya kepada seorang muslim, kepada seorang yang non muslim pun itu menyentuh hatinya, dan kita yang ada di sana tuh merasakan kegembiraan yang sangat gitu. Ya, afwan ya Ya, teman-teman, luar anak biasa. Mungkin karena Anda kasih komentar sedikit baik-baik, ya. Fadal Ustaz. Jadi mungkin ini luar biasa banget emang. Harusnya itu idealnya, idealnya ya, kita kalau tinggal di kawasan kaum muslimin, kita itu memang merasa aman. Ini yang paling ideal. Kita merasa aman, baik itu kehormatan, harta, ya apalagi darah kita. Kita aman di situ. Kita nggak ngerasa bingung ini aman apa enggak. Kita bingung ada maling misalkan, bingung tetangga yang gibahin kita misalkan. Harusnya nggak begitu. Idealnya kita kalau hidup di tengah-tengah kaum muslimin, kita itu tenang. Nggak bakal ada yang rusak kehormatan saya, harta saya, apalagi ada orang yang ngancem mau bunuh saya misalkan. Nggak ada. Kalau dia pergi ke pasar, dia pun tenang. Nggak bakal ada didapati ada pedagang yang mau menipu dia misalkan. Ketika dia mau bisnis pun dia percaya. Semuanya itu orang-orang yang jujur. Nggak ada yang mau nipu dia. Tapi ternyata ketika dia dapati, ya kita dapati sekarang lah, banyak sekali khalal, banyak sekali kekurangan di antara kaum muslimin. Kita terkadang nggak merasa aman, tinggal di pinggir jalan. Ana ngerasa sendiri soalnya. Ana waktu itu tinggal itu di pinggir jalan. Kadang Ana tuh was-was gitu. Naam, naam. Kadang was-was. Kemudian sekarang juga ada kadang kalau kita mau berbisnis sama orang, bagaimana kita ini super hati-hati. Padahal ini orang udah ngaji. Nah, padahal orang udah ngaji, jenggotnya panjang misalkan, terlihat ibadah ke masjid dan lain-lain. Nah, ini kan menunjukkan ada sesuatu memang yang miss. Ada sesuatu yang kurang, benar nggak? Ada yang kurang namanya. Kok bisa kita itu sekeliling kita ini orang-orang yang kita lihat udah ngaji lama gitu terkadang. Kok kita takut bisnis sama dia? Gitu Sorry. loh. Kenapa sih? Apa sebabnya? Berarti kan ada yang salah di sini. Sampai kan kita dengar ada sebuah perkataan manajemen afwan akhi katanya. Kalau udah ini dikit afwan, ini dikit afwan. Nah, itu kan nggak bisa membenarkan semuanya. Nah, hal-hal seperti ini yang merusak persaudaraan, merusak persatuan kan di sini namanya. Iya. Nah, Ustaz, sahih Ustaz, Masya Allah. Padahal sebenarnya kalau pola pikirnya, sudut pandangnya dirubah, kalau yang sudah ngaji aja bisa khilaf, gimana yang belum ngaji? Harusnya begitu ya, Ustaz ya. Lah iya, Jadi, makanya. iya, jadi kita bisa memberikan uzur lebih banyak buat saudara-saudara kita, Masya Allah. Maka sampai ada yang bilang, ana mendingan bisnis sama orang awam deh, Mm-mm. daripada bisnis sama orang udah ngaji, kan sampai Nah, begitu. nah, nah, sahih Nah, Ustaz. iya. Ini kan Kalimatnya, ngeri banget perkataan iya, kayak gitu. Masya Allah. Ya, semoga Allah memberikan taufik bagi kita semua, teman-teman. Dan Alhamdulillah nih, Masya Allah ya, kajian kita hari ini sangat menarik sekali. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Anda coba aturkan ya teman-teman, bertanya langsung ke inti pertanyaan, karena kita berbagi waktu dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya, selanjutnya kepada Pak Soleh Tafadol, bertanya langsung kepada Ustadz, singkat padat. Ya, alhamdulillah, syukron Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga kita semua, serta kaum muslimin, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Pertanyaan pertama, Ustaz, tentang hadis 73 firqah. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nah, itu firqah itu, kelompok itu apakah suatu kelompok organisasi, Ustadz, ada pimpinannya, ada anggotanya, atau semacam apa gitu ya, semacam apa. Nah, kalau kita lihat kelompok-kelompok organisasi itu kan semuanya mengklaim gitu ya, mengklaim melaksanakan sunnah Nabi ya, semua kelompok-kelompok itu. Nah, untuk masuk yang satu masuk surga itu kelompok yang mana Ustadz itu? Dan apa hukumnya kita masuk ke organisasi itu? Yang kedua, Ustadz. Satu aja ya, Pak Saleh ya. Oh, satu Baik, Pak aja. Saleh, ya, barakallahu fiik, Pak Saleh. Baik, syukur. Jadi tolong penjelasan itu Ustadz, yang hadis 73 firqah, yang satu masuk surga itu, dan kita ingin masuk yang satu itu, bagaimana caranya Ustadz? Syukron. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang terkenal sebagai hadis iftiraqul ummah, itu hadis perpecahan umat. Nabi menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasara menjadi 72,
Dan iftaraqat hadhil ummah, kata Nabi, berpecah belah umat ini menjadi 73 firqah, yaitu menjadi 73 golongan. Lalu Nabi melanjutkan, kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya itu masuk neraka kecuali cuma satu golongan, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, waman hum ya Rasulullah? Siapa mereka, wahai Rasulullah, yang satu golongan ini? Maka dalam berbagai riwayat, di antara Nabi SAW menyebutkan, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang senantiasa berada di atas ajaranku dan juga ajarannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi hadis ini difahami oleh para ulama, 72 golongan tersebut bukan kekal di neraka. Tapi 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW mereka itu neraka, yaitu diancam dengan neraka. Kenapa? Karena Nabi SAW masih menyebutkan iftaraqat hadzil ummah, terpecah belah umat ini. Berarti Nabi SAW masih menganggap yang 72 itu adalah umatnya Nabi SAW. Maka mereka berada di bawah ancaman neraka maksudnya. Bukan kepastian mereka untuk masuk ke dalam neraka, untuk secara personal maksudnya di sini ya. Maksudnya secara personal. Dan setiap golongan di sini mereka memiliki pemikiran masing-masing. Yang pemikiran-pemikiran tersebut bertolak belakang dengan apa yang dibawa Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Dan kita berbicara di sini di dalam koridor agama, bukan di dalam koridor dunia. Maka orang-orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman tersebut, yang mana pemahaman itu, pemahaman yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya, maka kita katakan dia diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Dan tentunya kita nggak bisa memvonis dia untuk masuk neraka, dan kita nggak bisa ini. Kita nggak bisa. Namanya memvonis seorang butuh namanya dhawabit, butuh namanya aturan, dan tidak serampangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Dan ini harus kita pahami. Dan begitu pula, orang yang mengaku berada di atas ajaran Nabi SAW dan juga para sahabat, dia pun nggak bisa seperti menjanjikan dirinya, saya pasti masuk surga. Karena sekedar penyandaran kepada nama tersebut, penyandaran kepada sebuah golongan, tidak otomatis menjadikan dia itu termasuk dalam golongan tersebut. Dia mengulang-ulang 1000 kali, saya ini salafi, saya ini ahlus sunnah, tapi ternyata perilaku dia, akidah dia, ibadah dia bertentangan dengan ajaran salaf dan juga ajaran ahlus sunnah, maka dia nggak termasuk, walaupun dia mengulanginya 1000 atau 1.000.000 kali. Maka yang menjadi tolak ukurnya adalah bagaimana perilaku dia, bagaimana akidah dia, bagaimana ibadah dia. Bahkan orang yang tidak mengetahui nama golongan ahlus sunnah atau nama salafiyin, tapi dia itu berperilaku seperti mereka, seperti para salaf, seperti para sahabat, seperti para ulama ahlus sunnah, dia berkeyakinan beribadah seperti mereka, tapi dia nggak tahu ini namanya, maka dia termasuk ke dalam golongan mereka. Oleh karena itu yang perlu kita pahami, yang penting adalah bagaimana sikap kita, perilaku kita. Penyandaran saja kepada sebuah golongan tidak otomatis menjadikan kita sebagai golongan tersebut. Nah, jadi yang 72 tadi itu merupakan ancaman. Dan kita benar-benar diperintahkan untuk menjauhi pemikiran 72 golongan tersebut. Dan ini dijabarkan oleh para ulama, makanya para ulama banyak di antara mereka yang mengumumkan firqah-firqah yang menyimpang dalam Islam. Ada firqah-firqah yang menyimpang dalam Islam. Di antara di situ ada Khawarij, kelompok yang teroris di situ. Ada juga Murji'ah, ada juga Mu'tazilah, dan juga lain-lain. Jadi mereka itu, para personalnya itu mereka diancam. Adapun nanti di akhirat mereka masuk surga atau masuk neraka, itu ada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala. Ya, syukran, jazakumullah khair, Afwan, wa yakum. barakallahu fikum. Ya, wa jazakumullah khairan. Selanjutnya Taufik, tafadhol Taufik. Masya Allah, jazakallah khair Bang Zul. Ustadz, sehat Ustadz? Ahlan, sehat alhamdulillah. Gimana, sehat antum ya? Alhamdulillah Ustadz. Afwan Ustadz, ana tadi siang dengar. Masih dirik antum? Ana di rumah Ustadz. Oh, di rumah. Alhamdulillah. Nah, Rik itu rumah antum kan? Itu rumah kedua Ustadz. Ustadz, ana tadi siang dengar cuplikan nih Ustadz dari salah satu Ustadz kita tentang al-wala wal bara dengan orang-orang kafir nih Ustadz.
Ana coba dengerin dari awal sampai terakhir. Sayang itu hanya cuplikan sedikit, tapi Ana cari kajian fullnya itu Ana nggak dapat tentang al-wala dan wal-bara kita dengan orang kafir, Ustaz. Sedangkan nggak jarang Ana ditugaskan di satu instalasi atau satu rig itu yang mana cuman Ana doang muslimnya, Ustaz. Kebanyakan dari mereka ini orang-orang kafir. Nah, yang tadi Ana dengar akhirnya jadi karena keterbatasan ilmu Ana, Ustaz, Ana mahamin bahwasanya jangan tolong menolong sama mereka. Nah, dengan kondisi yang seperti Ana alami, Ustaz, bagaimana mungkin Ustaz Ana melalui hari-hari Ana tanpa Ana bekerja sama dengan mereka? Soalnya di situ di kajian tersebut Ustaz tersebut nggak bilang bahwasanya jangan tolong menolong dalam hal beribadah. Tapi di situ hanya ditekankan bahwasanya jangan tolong menolong kepada mereka. Afwan saat ini subhat buat Ana, saat Ana jadi bingung, saat Ana takut saat dalam memahami ini. Tolong penjelasannya saat jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, tolong menolong antum dalam keseharian antum dalam bekerja itu termasuk ke dalam bisnis. Maka seperti kita tahu bisnis dengan orang-orang kafir itu nggak ada masalah. Perhatikan bagaimana Nabi SAW dahulu itu menggadaikan baju perangnya terhadap orang atau kepada orang Yahudi. Dan ini diantara cara Nabi SAW untuk menunjukkan hal ini adalah hal yang diperbolehkan. Dan yang antum lakukan di situ adalah kerjasama bisnis sama mereka. Antum nggak bakal bisa melakukan bisnis tersebut kalau antum nggak kerjasama sama mereka. Dan ini hal yang nggak ada masalah. Nah, betul seperti yang Ustaz sebutkan, yang dimaksudkan ta'awun di sini, tolong menolong di sini adalah masalah ibadah mereka. Ikut merayakan dengan mereka ketika ada perayaan, ikut turun di situ. Kalau ada perayaan, ikut dekorasi misalkan acara mereka. Nah, ini nggak boleh jelas. Adapun tolong menolong dalam bisnis, dalam kerjasama itu nggak ada masalah. Karena bisnis dengan orang-orang kafir itu nggak ada masalah selama syarat-syaratnya itu masih dijalankan. Nah, jadi nggak ada masalah. Baik. Nah, Afwan tadi soalnya yang Ana dengar dari cuplikan tersebut tidak ada membahas dalam masalah tahun dalam ibadah saat, cuman penjelasan antum insyaallah bisa Ana terima saat. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Lalu Ustadz itu kita husnuzon beliau itu nyampaikan secara umum aja gitu loh. Nyampaikan secara umum, bukan menyampaikan secara khusus. Apalagi menolong orang-orang kafir dalam menjatuhkan kaum muslimin. Nah, itu kan jelas boleh. Jelas nggak boleh. Kekufuran. Kalau antum melakukan itu kan sekedar bisnis. Dan juga kalau misalkan mereka melakukan hal-hal yang halal, yang ada penyimpangan dalam masalah ibadah, nggak ada masalah antum turun di situ, ikut membantu. Misalkan mereka bikin acara untuk bagi-bagi makanan, misalkan kepada yang di situ, ikut acara mereka bikin acara masak, nyebarin ke karyawan, antum nggak ada masalah turun di situ. Dan di situ itu adalah ladang antum untuk menunjukkan bagaimana akhlak Islam. Bagaimana Islam itu baik, bagaimana Islam itu akhlaknya mulia. Antum turun di situ, selama di situ nggak ada penyimpangan. Itu ladang buat antum untuk mendakwahi mereka. Nah, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Bang Zul, jazakallah khair Bang Zul. Ya, jazakallah khairan. Ustaz, izin membacakan pertanyaan tertulis secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya, mohon sampaikan kepada Ustaz, jazakallah khairan wa jazakallah khairan. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana pernah diminta nasihat oleh teman Ana. Ketika Ana menyampaikannya, teman Ana ini merasa direndahkan oleh Ana. Mungkin karena bahasa Ana ada yang kurang pas. Tapi niat Ana ingin mengajak teman Ana. Bagaimana sikap Ana selanjutnya Ustadz untuk bisa mengajak teman Ana kembali kepada kebaikan? Jazakallah khairan Ustadz. Nah, wa'alaikum. Ketika kita dapati orang yang kita nasihati merasa dilecehkan atau merasa dihina dengan nasihat kita, maka kita bersabar tapi tetap menasihati dia. Nah, benar yang antum lakukan, bahwasanya kalau kita nasihatin orang, nasihat kita ditolak, kemudian dia malah mencela kita yang harus introspeksi. Mungkin cara kita yang salah, cara kita yang kurang bagus. Tapi dengan tetap kita meyakini hidayah dan juga taufik datangnya dari Allah Ta'ala. Yang bisa kita sampaikan adalah hidayatul irsyad, yaitu untuk menyampaikan, menunjukkan kepada mereka ini loh jalan yang benar. Adapun perkara mereka menerima atau tidak, kita nggak bisa memaksa. Maka itu kita dimotivasi sama Nabi SAW untuk senantiasa memperbaiki cara berdakwah kita. Begitu juga kita ditekankan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki retorika kita dalam menasehati. Ud'u ila sabili rabbika
bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah mengatakan bahwasanya serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, perkataan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini maksudnya adalah perintah bagi kita untuk memperbaiki cara kita untuk menasehati orang, retorika kita dalam menasehati. Maka kita perbaiki. Adapun urusan dia mau menerima, menolak, maka urusan yang lain. Jadi kita harus perhatikan, apakah tempatnya itu tepat, waktunya itu tepat, caranya, kata-kata yang kita sampaikan kepada dia tepat atau tidak. Itu harus selalu kita pertimbangkan. Perkara dia sakit hati atau tidak, kalau kita sudah berusaha dengan baik, maka itu urusan lain. Intinya kita terus berkembang, terus berusaha, terus introspeksi, supaya bisa menasihati dengan cara yang lebih baik. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Dan selanjutnya kepada tak alif bata. Fadal untuk bertanya kepada Ustaz, silakan menghidupkan mic-nya. Ya. Baiklah, sebenarnya saya adalah perempuan. Oh, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Jadi begini, Pak Ustadz, saya tinggal di suatu lingkungan, di mana lingkungan ini satu-satunya lingkungan yang muslim, tapi di sekelilingnya itu adalah non-muslim. Sehingga orang-orang muslim di lingkungan ini bertindak atau sikap mereka itu sesuai dengan orang yang non-muslim, karena mereka tidak belajar agama dan kurang informasi begitu. Jadi ketika saya berada di lingkungan ini, saya bingung sikap seperti apa yang harus saya tampilkan. Apabila saya terlalu banyak bergaul dengan mereka, saya tahu diri saya sendiri, di mana saya pasti akan tercemar atau mengikuti mereka begitu. Di sini saya merasa saya hanya diberi dua pilihan ketika saya berada di lingkungan tersebut. Pertama, ketika saya memilih bergaul, maka saya akan tercemar karena saya tahu keimanan saya sendiri pun belum terlalu kuat. Dan yang kedua, ketika saya tidak bergaul, tapi saya memang terpaksa harus berada di lingkungan tersebut, saya merasa sangat kesepian dan asing. Bagaimana menghadapi situasi yang seperti itu, Ustadz? Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Taib. Yang pertama, kalau memang antum bisa mengganti lingkungan, maka itu yang terbaik. Itu solusi yang terbaik. Kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan juga mencari lingkungan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, ketika kita mau beli rumah aja, maka kita perhatikan siapa tetangga kita. Tetangga kita itu baik-baik, orang-orang yang insya Allah orang-orang soleh, maka kita beli rumah di situ. Adapun kalau kita dapati ada tetangga kita yang buruk, lingkungan yang nggak baik misalkan, banyak sering tindak kriminal di situ misalkan, maka kita jangan tinggal di situ. Adapun kalau kita memang nggak bisa pindah dari lingkungan situ, maka kita minimalisir pergaulan dengan mereka. Dan ketika kita keluar kepada mereka, kita tidak keluar kecuali di saat-saat yang memang penting dan tujuan untuk merubah mereka. Kita berusaha merubah lingkungan tersebut dengan cara yang kita bisa, dengan cara yang kita mampu. Kalau misalkan kita punya grup WhatsApp misalkan, maka sebarkan di situ. Sebarkan kebaikan di situ tentang keutamaan ibadah misalkan, tentang larangan berbuat zalim misalkan, atau pentingnya untuk menjaga keamanan, maka kirimkan di situ. Jadi berusaha untuk merubah sekecil apapun semampu kita. Jangan kita biarkan kemaksiatan begitu aja, tapi kita berusaha rubah dengan cara yang kita bisa. Kita kan tahu Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia nggak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia nggak mampu, maka dengan hatinya. Itu dengan pengingkaran dari hatinya. Kita coba untuk minimalisir pergaulan dengan mereka, dan kita juga berusaha untuk menasihati mereka semampu kita. Nah, wallahu ta'ala alam, dan itu merupakan salah satu ujian dari Allah buat antum kalau memang antum nggak bisa mengganti lingkungan antum. Maka antum harus selalu bersabar. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz.
Sama-sama. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan inilah pentingnya kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu sehingga kita bisa menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz dari Muhammad. Tafadhol. Muhammad. Taib, syukran Bang atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga antum selalu, memberkahi ilmu antum, dan memberikan kesehatan kepada antum, keluarga, serta kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Anda ingin bertanya terkait tema yang Masya Allah, brother in din is a brother indeed. Tapi terkadang Ustaz itu untuk bahkan kami yang sudah ngaji, itu sulit membedakan Ustaz, antara brother in din is a brother indeed dengan brother and sister in din is a brother and sister indeed too. Jadi kayaknya setelah ngaji itu dengan dalih untuk mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang juga sudah ngaji, itu terkadang tidak terfilter antara laki-laki dan perempuan, apalagi di sosmed gitu Ustaz. Afwan, mungkin bagaimana cara kita atau kami untuk meluruskan niat Ustaz ketika berada di sosmed ataupun di media-media lainnya atau forum-forum lainnya, agar menjaga sikap dan menjaga niat terkait forum-forum dengan lawan jenis Ustaz. Seperti di CH kadang-kadang Ustaz, bahkan yang sudah ngaji sekalipun sering datang ke kajian, itu buka room obrolan yang di sana tidak ada ustadznya, tidak ada mentor, ya hanya obrolan biasa, chit-chat biasa gitu, bahkan kenal-kenalan segala macam yang mungkin niatnya wallahu alam itu untuk gitu, mungkin begitu. Ya, baik. Jazakallahu khair. Baik. Jazakallahu khair. Baik. Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fik. Taib, di antara tanda seorang itu sudah belajar, sudah ngaji, maka dia harus tahu batasan-batasannya. Dan Islam, kita lihat bagaimana Islam itu masuk ke dalam segala aspek kehidupan. Baik dalam urusan kita berada kepada diri sendiri, kita bergaul kepada orang di sekitar kita, kita berdagang, dan termasuk dalam bermuamalah kepada lawan jenis. Itu diajarkan dalam Islam. Dan muamalah tersebut harus senantiasa dipraktekkan, begitu pula ketika di medsos. Itu sama. Itu merupakan di antara pergaulan di situ. Jadi namanya seorang laki-laki, dia harus tahu. Kalau dia sudah ngaku sudah ngaji, dia sudah belajar, dia harus tahu bagaimana sih muamalah sama lawan jenis. Maka di antaranya nggak boleh berkholwat kepada mereka, nggak boleh namanya tertawa lepas kepada mereka, ngomong ngalor ngidul kemana, ke kanan, ke kiri, kemana-mana. Akhirnya terfitnah lah satu. Akhirnya merembet kepada lain-lain. Kita itu harus berusaha untuk menjauhkan diri kita dari yang namanya fitnah, bukan mendekati ke mereka. Sebagaimana laki-laki bisa terfitnah dengan perempuan, perempuan pun bisa terfitnah dengan yang namanya laki-laki. Apalagi laki-laki yang mengaku dia itu punya kedudukan, dia itu punya harta, dia punya bisnis ini, dia sekolah di sini, kuliah di sini misalkan. Akhirnya banyak perempuan yang terfitnah akhirnya. Nah, sebagaimana laki-laki harus hati-hati, perempuan pun harus hati-hati. Jangan dia masuk ke dalam jalur-jalur fitnah. Jangan dia berkata bahwasanya perempuan ini butuh nasihat juga, butuh dakwahin juga. Itu bukan tugas antum. Ada orang lain yang tugasnya menasihati mereka, mendakwahi mereka. Ketika kita itu sadar di mana tingkat kemampuan kita, tingkat keilmuan kita, maka banyak urusan-urusan kita yang beres. Ketika kita nggak tahu terhadap sebuah perkara, maka kita tanya. Maka Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Di antaranya dalam menasihati orang, mendakwahi orang. Kalau dia tahu, dia itu belajar agamanya minim, nggak pernah namanya duduk secara fokus untuk belajar di majelis-majelis ilmu, maka dia pun harus sadar. Bukan makomnya dia, bukan kedudukan dia untuk memberikan nasihat ke orang lain. Apalagi kepada akhwat, apalagi dalam perkara-perkara yang berat. Banyak orang-orang yang nggak tahu diri seperti itu, akhirnya dia terfitnah atau memfitnah orang lain. Akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Dari tadi sekedar di online, sekedar ta'aruf, katanya, saya mau nasihati, mau bangunin sholat tahajud, katanya. Akhirnya ketemuan, ada yang akhirnya berzina. Akhirnya. Mulai dari mana? Mulanya mau memberikan nasihat, perhatian. Ya, akhi antum perhatian kepada keluarga antum. Perhatian kepada saudara antum, orang tua antum perhatiin. Ngapain perhatiin anak orang?
anak orang udah ada yang perhatiin. Itu alasan dia aja karena berusaha untuk mencari-cari fitnah. Beda, kalau orang yang mau menikah, maka cari jalur yang benar untuk menikah. Bukan begitu caranya. Tunjukkan kalau dia itu sudah belajar, tunjukkan dia itu sudah ngaji. Kalau antum mau cari akhwat-akhwat yang bagus, maka antum juga membaguskan diri antum. Antum bakal dapat akhwat yang bagus. Begitu juga akhwat mau dapatkan calon suami atau mendapatkan suami yang bagus, dia pun memperbaiki tempatnya. Dia memperbaiki dirinya sendiri. Maka dia bakal dapat suami yang bagus. Nah, ketika dia membuka pintu fitnah, ada wanita juga yang terkena fitnah atau dia pun memang sengaja membuka pintu fitnah, akhirnya fitnah sama fitnah ini ketemu. Bukan soleh sama soleha, akhirnya orang fitnah yang laki-laki, orang fitnah yang perempuan akhirnya ketemu. Akhirnya terjadilah macam-macam kemaksiatan. Jadi seorang itu harus tahu. Seorang harus tahu bagaimana batasannya itu masing-masing. Kalau urusan menasehati sudah ada ahlinya, biarkan mereka yang menasehati. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkanlah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Wallahu ta'ala alam. Baik, ikatan keimanan merupakan kenikmatan besar yang harus senantiasa kita syukuri. Bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita, wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Itu ketika para sahabat, kaum muslimin secara umum itu berpecah belah, Allah satukan mereka di atas nikmat yang satu, yaitu nikmat Islam. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjaga ikatan ini. Di antaranya adalah apa? Dengan tidak menzalimi orang lain, tidak menjatuhkan martabat orang lain, dan juga saling menolong satu sama lain. Perhatian kepada satu sama lain. Hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini itu banyak. Dan yang tadi disampaikan itu belum semuanya. Karena banyak sekali hadis-hadis dalam masalah ini. Di antara Nabi SAW menyebutkan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu saudara dari mukmin yang lain. Yakuffu alaihi doi'atahu wa yahutuhu min waraihi. Dia itu senantiasa menjaga perbendaharaan atau barang-barang saudaranya, dan dia itu menjaga saudaranya dari belakangnya. Dia nggak mau merusak, dia nggak mau mengganggu, dia senantiasa menjaga, menyayangi, melindungi saudara-saudara sesama kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyatukan kita semua di atas keimanan, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan menyatukan kita di surganya Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.